Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa di dalam acara Kompas Muntilan Sapaan Pagi. Pada hari ini kita diajak oleh gereja untuk mendengarkan Injil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Tapi sebelum kita mulai, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Sesudah itu Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kalian tahu semua ini, maka berbahagialah kalian jika kalian melakukannya. Bukan tentang kalian semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepada kalian sekarang sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kalian percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, renungkan Injil pada hari ini, saya teringat peristiwa di akhir tahun 1980-an. Ada pemuka agama dari Indonesia ingin belajar tentang agama, kebudayaan, kebiasaan dari bangsa lain. Maka pergilah dia ke Thailand. Sampailah dia di sebuah desa di daerah Chiang Rai, pojok utara dari Thailand. Kedatangannya pada hari yang pertama menggembirakan orang ada di situ. Dia disambut dengan sungguh luar biasa. Karena orang-orang desa jarang bertemu dengan orang asing, apalagi dari negara lain. Tetapi apa yang terjadi? Pada hari yang kedua, pagi-pagi hari, seluruh desa gempar. Karena apa? Ternyata di sungai yang mengalir di desa itu ditemukan ada kotoran manusia. Orang-orang di situ tidak akan pernah mengotori sungai dengan kotoran manusia atau dengan polusi atau dengan apapun juga. Mereka menjaga air dengan sungguh-sungguh. Setelah diusut, ternyata kotoran itu dari milik pemuka agama yang datang dari Indonesia itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita mau diajak kemana oleh gereja pada hari-hari ini? Kita diajak untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita diajak oleh Paus, oleh Bapak Uskup, oleh semua pemimpin agama gereja Katolik supaya memperhatikan alam. Doa Rosario Laudato Si mengingatkan kita akan itu. Kita diajak untuk bersahabat dengan alam. Ketika kita mengatakan diri kita orang beragama, persoalannya bukan pada hanya tahu tentang ajaran agama. Itu godaan yang besar yang ada terjadi di Indonesia ini. Orang sudah merasa beragama, orang sudah hebat kalau bisa membangun tempat ibadat yang besar, bisa mengumpulkan massa dengan label agama yang sungguh banyak, ataupun juga bisa menghafal ayat ini, ayat itu, ataupun juga telah menghadiri pertemuan keagamaan ini atau itu, bahkan juga merasa diri telah menjadi pengurus lembaga agama ini, agama itu. Tetapi pertanyaannya tetap sama, mengenai kualitas cara hidup sehari-hari. Injil hari ini mengajak kita untuk bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Karena Allah telah mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi pewarta kabar gembira. Dan kita diajak untuk seperti Yesus, mempunyai kedalaman rohani. Tuhan Yesus mengingatkan, memang kita harus tumbuh berkembang, tetapi kita tidak boleh sombong. Tidak ada seorang pun murid yang lebih hebat daripada gurunya. Guru kita yang utama adalah Tuhan Yesus sendiri.
Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, malah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa pada masa COVID-19 ini kita diajak untuk melihat ada rencana besar Allah yang ditawarkan pada kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan juga melalui alam ini. Apakah kita mau rendah hati, kita mau merawatnya, kita sungguh mau mengusahakan yang terbaik karena kita mengaku diri adalah orang yang beragama, apalagi kita mengaku diri kita adalah murid Kristus. Maka Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, malah kita menggunakan peristiwa COVID-19 ini di mana kita diminta untuk isolasi diri. Kita diajak untuk sungguh merenungkan kualitas hidup kita. Jangan sampai kita merasa diri sudah hebat, sudah ampuh, sudah luar biasa. Ternyata kita sebetulnya seperti hanya katak di dalam tempurung saja. Hebat untuk dunia kita sendiri, tetapi ketika bertemu dengan dunia lain, maka kita ternyata tidak ada apa-apanya. Pengalaman pemuka agama yang merasa diri mungkin sudah hebat di Indonesia, tetapi ketika kehidupan keagamaannya tidak bersentuh, tidak bersentuhan atau tidak mendarat mengenai relasi dengan alam, bagi bangsa lain menjadi permasalahan. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita lanjutkan kehidupan kita. Kita mohon pada Tuhan supaya kualitas keagamaan kita semakin hari semakin sungguh terintegrasi dan terwujud nyatakan di dalam pertobatan, terutama pertobatan di dalam relasi kita dengan alam ini. Amin. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini kita diundang untuk mendoakan Ibu M.Y. Sulistiawati yang merayakan ulang tahun. Kita mohon supaya saudari kita selalu diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena pada hari-hari ini Engkau sungguh memperhatikan kami. Engkau menuntun kami untuk tumbuh berkembang. Tidak hanya sekedar sebagai orang beragama, tetapi sebagai orang yang sungguh beriman, yang mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan Yesus dan mau mengikuti teladan Tuhan Yesus, terutama di dalam relasi kami dengan alam ini. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami juga bersyukur, berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada kami Ibu M.Y. Sulistiawati yang merayakan ulang tahun. Semoga hidupnya menjadi berkah bagi sesama dan berkatilah dia juga supaya semakin hari semakin tumbuh berkembang sebagai anak-Mu yang sejati. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.